Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Siap terus berjuang untuk bela Palestina. Siap merdekakan Masjid Al-Aqsa. Angkat tangannya, takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Alhamdulillah, setelah rangkaian perjuangan umat Islam di seluruh dunia untuk senantiasa istiqamah melakukan pembelaan terhadap Palestina, dan perjuangan tersebut enggak boleh berhenti sampai Al-Aqsa merdeka. Betul? Betul? Saya mau tanya, sekarang Al-Aqsa masih dijajah atau tidak? Masih atau tidak? Berarti saya mau tanya, perjuangan kita berhenti atau lanjut? Berhenti atau lanjut? Siap lanjut? Siap berjuang? Siap bela Al-Aqsa? Takbir! Saudara, bagaimana saat ini doa-doa umat Islam yang terus dibacakan, baik di luar sholatnya maupun dalam kunut-kunut nazilahnya. Saat ini doa tersebut mulai terlihat dan terus tampak keberkahannya. Alhamdulillah. Nabi yang sampaikan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang beriman. Artinya doa-doa kita, doa-doa yang kita bacakan tidak pernah sia-sia. Termasuk aksi-aksi kita, dimanapun kita buat aksi, mau di Bogor, mau di Jakarta, dimanapun kita melakukan, selama kita berdiri tegak untuk bela kebenaran, untuk bela Al-Aqsa, maka kita dalam jalur kemenangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka saya mau tanya, semua yang hari ini siap terus berjuang? Siap. Siap terus berjuang? Siap. Takbir! Allahu Akbar! Jadi kalau cuman berjuang, Habib, mau ngapain sih kita demo? Mau ngapain kita baca doa? Saudara, kemenangan itu bukan tugas kita. Kemenangan itu bukan hak prerogatif hamba, bukan. Tugas kita, kerahkan keringat kita, kerahkan semua tenaga kita, teruskan perjuangan. Mau kita lihat kemenangan ataupun tidak kita lihat, yang penting kita selalu berdiri dalam perjuangan. Setuju? Setuju. 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 Berarti saya mau tanya, aksi kita pada hari ini bagus atau tidak? Bagus. Berkah atau tidak? Berkah. Menang atau kalah? Menang. Takbir. Allahu Akbar. Jadi jangan lihat jumlah banyak atau sedikit, enggak, saudara. Kita sedang bertijarah dengan Allah. Kita sedang bermuamalah dengan Allah. Kita bukan berumalah dengan ormas. Kita bukan untuk tunjuk di hadapan media. Kita bukan untuk dikatakan pejuang, bukan. Tapi kita ingin menjadi jawaban di hadapan Allah. Tatkala di dalam kubur kita ditanya, man ikhwanuk, siapa saudara-saudaramu? Kita akan jawab, ikhwanunal muslimun, saudara kita orang-orang Islam. Apa yang akan kita jawab, saudara? Di mana Anda ketika anak-anak Palestina dibantai? Di mana Anda ketika perempuan-perempuan diperkosa? Di mana Anda tatkala negeri-negeri Islam dijajah? Maka mudah-mudahan keringat kita dalam setiap aksi, air mata kita dalam setiap doa, mudah-mudahan bisa jadi jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka saya mau tanya, semua yang ada di sini siap terus istiqamah dalam berjuang? Siap terus beraksi? Siap terus berjuang untuk Allah dan Rasulnya? Takbir! Allahu Akbar. Makanya saudara, jangan sampai saat ini serangan Iran, dikala Iran diserang oleh Amerika, dibantu oleh Israel, saat ini muncul beberapa tokoh yang mengangkat isu sektarian, mengatakan jangan dukung Iran. Iran itu kan Syiah, sedangkan kita bukan Syiah. Saya mau tanya, yang ngomong begitu ada atau tidak? Ada atau tidak? Jawab apa jangan? Jawab jangan. Saya mau tanya, emang Netanyahu itu Sunni? Emang Donald Trump itu Muslim? Terus kalau nggak dukung Iran, terus lo mau dukung Amerika? Lo mau dukung Israel? Saya mau tanya, kalau ada yang menolak mendukung Iran,
secara tidak langsung dia sedang mau dukung Amerika, dukung Israel. Pintar atau goblok? Pintar atau goblok? Saudara, perbedaan kita dengan antara Sunni Syiah ada? Ya, ada perbedaan saudara. Tapi pertanyaannya saya mau tanya, Sunni Syiah Tuhannya siapa? Jawab yang kompak, Sunni Syiah Tuhannya siapa? Sunni Syiah Tuhannya siapa? Sunni Syiah Nabinya siapa? Nabi Muhammad saudara. Persamaan kita jauh lebih banyak. Bahkan saudara, ini yang tadi saya sampaikan. Ini doa kita mulai diijabah. Anda bayangkan saat ini Iran, serangan Amerika kepada Iran, kita miris untuk menyampaikan ini saudara. Tapi ini fakta yang harus diketahui oleh umat. Kenapa Amerika menyerang? Kenapa didukung oleh Israel saudara? Jawabnya, karena Amerika ingin ganti rezim yang ada di Iran. Republik Islam Iran yang saat ini dikepalai oleh Mujtaba Ali Al-Khamenei yang memiliki otoritas untuk pencet tombol perang atau tidak perang, maju atau mundur. Ini di luar parlemennya, ini di luar kepresidenannya saudara. Dan sistem daripada wilayatul faqih yang dipimpin oleh ulama yang kapabilitas nggak bisa dibeli oleh siapapun, nggak bisa didikte oleh manapun. Dan ini berbahaya bagi Amerika saudara. Makanya Amerika melakukan invasi. Nggak sampai di situ, Israel pun kelimpungan dengan Iran. Iran diembargo 47 tahun lebih saudara. Tapi pengayaan uraniumnya, perkembangan teknologi daripada militernya itu membuat bahaya. Bahkan Iran dengan proksi-proksinya yang ada di Lebanon dengan Hizbollahnya, yang ada di Yaman dengan Houthi-nya, mampu menembakkan rudal-rudal yang mampu merepotkan Israel. Berarti saya mau tanya, jasa Iran banyak atau sedikit? Jasa Iran besar atau kecil? Besar saudara. Ini buat Israel gerah saudara. Dan yang sedih yang ketiga saudara, negeri-negeri Teluk, negeri-negeri yang ada di sekitaran Palestina, mau Saudinya, mau Kuwaitnya, Bahrainnya, dan negara-negara Teluknya, mereka menggelontorkan uang besar-besaran, membangun pangkalan-pangkalan militer. Untuk apa? Menjaga stabilitas negara. Dia bayar tentara Amerikanya, dia bangunin pangkalannya, dia beli alat alutsistanya, dia beli alat-alat militernya, dia bayarkan ke Amerika. Untuk apa? Untuk jaga stabilitasnya. Dan mereka takut kalau Iran dibiarkan, Iran bisa besar, bisa mengancam daripada keamanannya. 3 sebab ini saudara menjadi satu sehingga mereka menyerang Iran. Tapi alhamdulillah mereka salah baca musuh saudara. Mereka salah baca lawan. Iran yang dipimpin oleh ulama mampu berdiri tegak. Mereka prediksi cuma 3 kali 24 jam mereka bisa meratakan Iran, mereka bisa meluluh lantakkan Iran. Tapi alhamdulillah 40 hari lebih Iran nggak bisa ditaklukkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat kepemimpinan ulama yang dihormati di negerinya membuat Iran menjadi kuat. Berarti saya mau tanya, kepemimpinan ulama bagus tidak? Kepemimpinan ulama berkah tidak? Bagus atau tidak? Bagus saudara. Makanya saat ini saudara, kerugian Amerika nggak main-main, kerugian Israel juga nggak main-main saudara. Makanya kemarin tanggal 9 April negeri Iran memberikan 10 syarat. Dari 10 syarat tersebut, kalau Amerika mau setuju, baru buka pintu dialog di Pakistan Islamabad. Dengan negeri Oman didukung oleh Cina, lakukan dialog untuk gencatan senjata. Tapi ternyata namanya Israel Yahudi ya tetap Yahudi saudara. Nggak bisa diajak dialog. Kalau untuk merdekakan Palestina nggak pakai meja dialog. Dialog dengan Yahudi cuman dengan satu kata, dengan perang dan jihad. Betul? Betul? Jihad, 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 takbir. Allahu Akbar. Cuman satu kata saudara. Jihad dulu baru dialog. Tanpa jihad
nggak mungkin akan ada meja perundingan, saudara. Dan faktanya 10 syarat Donald Trump, Donald Bebek. Lu kenal Donald Bebek gak? Kenal Donald Bebek gak? Lu kenal di mana lu? Saudara, setelah diterima, tahu-tahu Israel serang 100 titik di Libanon. Ketika 100 titik diserang, korban berjatuhan. Lihat saudara, ini tanda mau melihat mana negara yang menang, mana yang kalah. Ketika 100 titik diserang, Iran mengatakan tidak ada perundingan. Kenapa? Libanon bagian daripada 10 daripada syarat yang harus dipenuhi. Yang kasih syaratnya Iran. Iran yang batalkan. Berarti saya mau tanya, perang Iran dengan Amerika. Kalau Iran yang tentukan syarat, Iran yang atur ritme perundingan, berarti yang menang Iran atau Amerika? Iran atau Amerika? Iran atau Amerika? Iran, saudara. Anda bayangkan, Amerika punya berbagai macam drone-drone bagus, rudal-rudal hebat, hanya tidak mampu bisa meluntuhkan daripada pertahanan Iran. Ya, korban banyak, betul. Tapi kemenangan perang bukan dilihat dari seberapa banyak jumlah korban, saudara. Donald Bebek ketika mengumumkan perang, dia katakan ingin mengganti rezim. Faktanya saat ini rezim di Iran enggak berganti, saudara. Ali Khamenei wafat, mati syahid, naik anaknya Mujtaba yang memang layak dan pantas untuk menjadi pengganti, saudara, supreme daripada leader yang ada di Iran. Sehingga apa yang terjadi? Keinginan Amerika enggak terpenuhi. Tapi sekarang Iran ketika menguasai strategi, saudara. Iran karena kecerdasannya 47 tahun, saudara, nggak memiliki konsep perang dengan konsep sentralisasi, tapi membuat desentralisasi. Setiap wilayah punya pembangkit listrik, punya rudal, punya intercept, saudara. Jadi ancaman untuk melumpuhkan Iran nggak bisa dalam 1 hari 1 malam. Kalau satu wilayah dihantam tenaga listriknya, dihantam rudalnya, masih banyak provinsi-provinsi lain, wilayah-wilayah lain yang bisa melontarkan rudal. Berarti saya mau tanya, strategi Iran bagus tidak? Bagus. Strategi Iran bagus tidak? Bagus. Bagus, saudara. Jadi saat ini persatuan negeri Iran lagi hebat-hebatnya, saudara. Sebelum perang, berapa besar banyak korban demonstrasi besar-besaran, saudara. Perpecahan di tubuh Iran. Tapi ketika supreme leadernya Ali Khamenei wafat, mati syahid di jalan Allah, ini menyatukan rakyat Iran. Ini menyatukan persatuan, saudara. Saat ini rakyatnya bukan lagi terik matahari, bukan lagi tetesan hujan, tapi dentuman rudal-rudal yang mengudara terus-menerus terjadi. Gak mengendurkan ibu-ibu mereka, gak membuat kabur anak-anak muda mereka. Ini menandakan kalau sudah Islam mengikrarkan kalimat jihad, rudal, tank, bom tidak akan menggentarkan hati umat Islam. Betul? Betul. 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 Berarti saya mau tanya, semangat jihad bagus tidak? Bagus. Semangat jihad hebat tidak? Hebat. Berarti saya mau tanya, pendidikan jihad perlu atau tidak? Perlu. Perlu atau tidak? Perlu. Siap belajar jihad? Siap belajar jihad? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Nggak sampai di situ, saudara. Selat Hormuz yang biasanya kapal-kapal yang mau lewat dibiarkan, saudara. Saat ini Iran dengan kecerdasannya mewajibkan pembayaran yang awalnya pakai yuan, sekarang mesti pakai kripto, saudara. $1 pindah menjadi kripto. Artinya saat ini salah satu pengamat Amerika mengatakan negara superpower bukan hanya yang namanya Amerika saja. Saat ini lahir superpower baru bernama Iran, negeri Republik Islam Iran. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Saudara, apa poin pentingnya? Kita punya perwakilan Syiah di negeri Irannya. Kita punya gerakan Sunni yang namanya Hamas. Dua-duanya kolaborasi untuk jaga Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa 40 hari, saudara. Baru kali ini Al-Aqsa 10 hari terakhir tidak ada terdengar azan, tidak ada qiyamul lail, tidak ada takbiran, tidak ada sholat Idul Fitri, saudara. Tapi alhamdulillah 2 hari yang lalu sudah dibuka. Saat ini berbondong-bondong mereka untuk sholat. Artinya apa, saudara?
kekuatan negeri Islam, kekuatan persatuan umat, ini nggak boleh dipecah belah oleh apapun. Kalau Islam sudah bersatu, ulama dipanuti, ulama diikuti, maka akan lahir kekuatan. Jangankan Amerika, saudara, semua negara-negara bisa dilibas dengan kekuatan persatuan umat Islam. Betul? Betul. Free Palestine. 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 Biru bidam nafti kaya Aqsa. Biru Bidam Nabdi Kaya Aqsa. biru bidam nafti kaya Aqsa. Biru Bidam Nabdi Kaya Aqsa. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Saudara, yang saya ingin ingatkan, Habib, apa tugas kita saat ini? Saat ini, saudara, gunakan media-media kita, sebarkan semua video, semua berita tentang kekalahan Amerika dan Israel. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Sekaligus ini menjadi pesan untuk Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Cukuplah 3 jenderal Anda yang sedang menjaga perdamaian menjadi gugur, menjadi korban, nyawanya menjadi taruhan. Maka cukuplah itu menjadi teguran keras untuk Anda keluar dari BOP. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Artinya apa, saudara? Saat ini petrodolar, kewajiban Amerika memaksa negara-negara di bawah kekuasaannya untuk menggunakan dolar dalam transaksi minyaknya. Dalam transaksinya saat ini telah masuk dalam delegitimasi posisi Amerika sebagai negara adidaya skala internasional. Buktinya Prancis nggak mau bantu perang lawan Iran. Negeri-negeri Eropa NATO nggak mau bantu Amerika, saudara. Termasuk negeri-negeri Teluk yang punya pangkalan-pangkalan militer, saudara. Mereka mulai mengeluh, mana duit yang kami keluarkan. Katanya untuk stabilitas negara, justru sekarang destabilisasi terjadi negeri kami. Bahkan saat ini, saudara, informasi ini mudah-mudahan benar, terjadi hubungan dialog antara Iran dengan negeri-negeri Teluk. Artinya apa, saudara? Konflik sektarian Sunni Syiah mulai terangkat sekatnya, mulai muncul persatuan. Kalau ini terjadi, maka Israel, rezim Netanyahu, atau yang kita kenal di Sunda namanya setan Nyaho, betul? Betul. Saya mau tanya, Netanyahu setan apa bukan? Setan. Setan atau bukan? Setan. Setan dibiarkan atau lawan? Lawan. Biarkan atau lawan? Lawan. Siap lawan setan? Siap lawan iblis? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Makanya analisis, saudara, kenapa kok Israel tetap memaksa untuk tidak ada perdamaian antara Amerika dengan Iran? Karena saat ini kalau sampai terjadi gencatan senjata, saudara, maka kekuatan untuk bisa menopang 13 dari 15 pangkalan militer yang ada di negeri-negeri Teluk, ada yang hancur total, ada yang hancur sebagian. Artinya kekuatan militer untuk menjaga Israel mulai melemah. Persatuan umat Islam menguat. Andai kata rezim setan Nyahu gugur, tumbang, maka akan terjadi awal kebangkitan negeri Palestina, hilangnya two state, munculnya one state. Tidak akan ada solusi lain kecuali satu negara yang namanya Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Berarti saya mau tanya, kemenangan Iran berkah atau tidak? Berkah. Berkah atau tidak? Berkah. Berkah, saudara. Makanya saya hanya ingatkan satu, sebarkan kekalahan Amerika, sebarkan kekalahan Eropa, saudara. 2, lanjutkan boikot Anda. Lanjutkan. Jangan lagi ada wanita-wanita berkerudung masuk ke KFC, masuk ke McD, beli Nestle, beli produk-produk Israel. Jangan lagi ada yang membeli produk-produk Israel. Setuju? Setuju. Jangan ada lagi yang beli produk-produk Amerika. Setuju? Setuju. Ini perjuangan, ini merupakan satu keniscayaan yang tidak ada tawar-menawar lagi, saudara. Maka yang terakhir, lanjutkan doa-doa Anda,
jangan pernah berhenti, ikuti terus perkembangan, dan insya Allah tidak lama lagi hari ini kita aksi di Tugu Kujang, saudara. Besok mudah-mudahan Allah gerakan kaki kita akan sholat iktikaf di Masjid Al-Aqsa. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan negeri-negeri Islam disatukan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan para pemimpinnya diberikan taufik dan hidayah. Amin. Semoga mereka menjadi satu kesatuan dengan kemenangan Palestina menjadi kemenangan umat Islam, dan insya Allah Allah akan satukan kita di bawah bendera, di bawah daripada bayangan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Amin, ya Rabbal Alamin. Alamin. Ayo sama-sama kita berikan semangat. Kalau dulu di negeri-negeri Arab ketika menyinta Qassam, sayap juang militernya Hamas untuk terus menembakkan rudal, mereka memberikan semangat, ya Qassam ya Habib, idrib idrib Tel Aviv. Hei Qassam yang tercinta, seranglah Tel Aviv, ibu kota Israel. Kira-kira bisa gak? Bisa. Bisa gak? Bisa. Ya orang Sunda bisa gak deh? Banyakan makan singkong kali nih. Yang biasa kemarin buka puasa makan korma, insya Allah bisa. Amin. 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 Lu ketahuan buka puasa makan gorengan lu. Bala-bala sama lontong. Parah lu, parah. Ayo sama-sama dibimbing dulu. Ya Qassam ya Habib. Ya Qassam ya Habib. Tawan makan bakwan lu. Kurang fasih. Siapa yang bilang agak enak? Ya Qassam ya Habib. Ya Qassam ya Habib. Idrib idrib Tel Aviv. Idrib idrib Tel Aviv. Ya Qassam ya Habib. Ya Qassam ya Habib. Idrib idrib Tel Aviv. Idrib idrib Tel Aviv. Bisa gak? Bisa. Bisa gak? Kan korma makanya lo. Itu Qassam. Sekarang Iran. Ya Iran ya Habib. Ya Iran ya Habib. Idrib idrib Tel Aviv. Idrib idrib Tel Aviv. Ya Iran ya Habib. Ya Iran ya Habib. Idrib idrib Tel Aviv. Idrib idrib Tel Aviv. Ya Lebanon ya Habib. Ya Lubnan ya Habib. Idrib idrib Tel Aviv. Idrib idrib Tel Aviv. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Siap berjuang untuk Palestina. Siap. Siap berjuang untuk Masjid Al-Aqsa. Siap. Siap merdekakan Masjid Al-Aqsa. Siap. Angkat tangannya, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ingat, aksi Palestina dimanapun, mau di Bogor, mau di Jakarta, siapapun yang buat Palestina, isu yang menyatukan kita, jangan mau disekat dengan konflik sektarian, apalagi hanya sekedar ormas. Siapapun pelaksananya, kalau bendera Palestina yang diangkat, bendera Palestina yang dikibarkan, maka itu adalah aksi milik umat Islam. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.